Pasca diumumkannya kasus pertama terkonfirmasi positif COVID-19, jumlah kasus harian di Indonesia masih terus bertambah. Tenaga kesehatan masih harus terus berjuang menangani pasien COVID-19. Mirisnya sejumlah pihak juga harus kehilangan anggota keluarga mereka. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi di Tiongkok? Tempat virus ini pertama kali ditemukan. Sudah bergabung bersama kita malam hari ini ada Mian Situmorang, relawan perawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Kemudian ada pula Dea Winnie Pertiwi, penyintas COVID-19 yang harus kehilangan 4 anggota keluarganya akibat COVID-19. Dan Adi Korompis, Ketua Perluni di Tiongkok. Selamat malam. Malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saya akan ke Mian Situmorang terlebih dahulu yang merupakan relawan perawat di Wisma Atlet Jakarta. 1 tahun pasca kasus pertama terkonfirmasi. Apa kabar tenaga kesehatan yang ada di Wisma Atlet? Luar biasa, masih dalam perlindungan, masih tetap sehat, tetap semangat. Bagaimana kondisinya sehari-hari dalam menangani pasien COVID-19 yang ada di sana? Masih terus semangat ya? Masih tetap semangat. Baik, kita akan lebih panjang lagi nanti berbincang dengan Mbak Mian. Saya akan sekarang mengecek kondisi di Tiongkok. Mas Adi, Halo. kalau di Tiongkok bagaimana kondisinya? Ya, halo. Ya, halo. Iya, Kalau di Tiongkok itu udah alhamdulillah data positif itu yang 3 bulan awal tahun kemarin. Cuman yang di akhir Desember ini kita berasa lagi ada second wave gitu. Di awal Desember sampai di awal Februari itu ada peningkatan kasus. Tapi alhamdulillah mulai tanggal 1 Maret kemarin semuanya mulai berjalan normal lagi. kategori normal ini seperti apa? Apakah kemudian benar-benar 100% normal seperti sebelum adanya kasus COVID-19 ditemukan di Tiongkok? Oh, tidak senormal itu. Gitu. Normal yang dikatakan mungkin seperti new normal ya. New normal maksudnya kita tetap masker, tapi fasilitas-fasilitas publik sudah dibuka, fasilitas offline juga sudah dipersilakan, tempat umum juga sudah ditutup lagi atau tidak dibatasi lagi. Baik, saya akan kemudian menuju ke Mbak Dea Winnie. Ya, ini merupakan penyintas COVID-19 yang juga harus kehilangan 4 anggota keluarganya. Lagi-lagi kami tim CNN Indonesia mengucapkan bela sungkawa atas kondisi ini. Apa kemudian pelajaran yang bisa diambil dari kondisi yang terjadi? Singkat saja, Mbak. Ya, karena dulu aku salah satu orang yang nggak percaya sama COVID. Gitu. Jadi begitu kena, baru percaya. Baik, itu tadi ya pesannya adalah kita harus sadar jangan sampai terinfeksi dulu baru kemudian kita sadar. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, namun saya harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Connected dan kita masih berbincang dengan sejumlah narasumber kita. Ada yang merupakan relawan perawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Ada pula yang merupakan penyintas COVID-19 yang harus kehilangan 4 anggota keluarganya dan kini menjadi relawan pula. Dan satu orang lainnya adalah Ketua Perluni Tiongkok yang saat ini masih berada di Tiongkok. Saya akan ke Mbak Dea Winnie dulu. Mbak Dea, ini kan sebagai penyintas, sekarang kemudian menjadi relawan juga. Apa sih Mbak yang membuat Mbak Dea akhirnya memilih atau memutuskan untuk menjadi relawan juga? Dan melihat perkembangannya 1 tahun kasus COVID-19 yang ada di Indonesia, ada perbedaan tidak yang dirasakan? Kalau perbedaan jelas kerasa banget ya Mbak. Jadi itu waktu musibahnya keluargaku dan ketika aku positif COVID itu fasilitas terus kemudian dari pemerintahnya sekarang gitu. Jadi dulu tuh emang mungkin karena masih awal-awal, jadi mungkin masih pada bingung dan semua fasilitas terbatas, jadi nggak bisa menangani secara maksimal gitu. Beda dengan sekarang, ini sekarang udah bagus banget, bisa swab di mana-mana langsung, terus kemudian ada antigen dan lain-lain gitu. Mungkin boleh diceritakan kepada kami nih Mbak Dea, bagaimana kemudian perjuangan yang harus dihadapi oleh keluarganya Mbak Dea saat itu dalam menghadapi COVID-19? Ya jadi dulu tuh emang
karena awal-awal COVID itu kan memang akunya sendiri itu buta info gitu, buta info tentang COVID. Keluargaku sendiri pun juga seperti itu gitu. Terus kemudian jarak antara rapid dengan swab itu nggak bisa langsung gitu. Jadi harus nunggu waktu seminggu. Terus kemudian untuk open di rumah sakit pun itu juga nggak bisa langsung karena keadaannya overload gitu kan, beda dengan sekarang. Jadi dulu tuh memang benar-benar butuh perjuangan gitu untuk bisa ke rumah sakit, untuk bisa ditangani secara maksimal oleh pihak rumah sakitnya. Saat itu rentang waktunya berapa lama Mbak Dea antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya yang terinfeksi COVID sampai akhirnya harus menghembuskan nafas terakhir? Jaraknya mungkin hanya sekitar 1 sampai 2 hari. Karena nggak bisa inap di rumah sakit gitu, jadi memang harus disuruh isolasi mandiri di rumah. Sedangkan juga nggak bisa langsung swab gitu, harus nunggu waktu yang lama karena bilangnya full, overload, dan nggak bisa langsung ditangani gitu oleh pihak rumah sakit. Oke, baik. Saya akan ke Mbak Mian. Mbak Mian, kalau tadi cerita dari Mbak Dea di awal ini tampaknya masih sama-sama semua pihak kewalahan masih meraba begitu bagaimana penanganan COVID-19. Kalau saat ini sebagai pihak yang langsung menangani pasien-pasien, ada apa saja perbedaan yang paling terasa dalam penanganan pasien? Sih memang benar yang dibilang Mbak Win. Sekarang udah sangat gampang untuk pemeriksaan segala macam. Kalau dulu memang harus menunggu, waktunya juga lama. Kalau sekarang kan untuk pemeriksaan itu hari ini di swab, besok udah langsung keluar. Jadi memang luar biasa usaha pemerintah saat ini untuk menangani COVID-19 saat ini. Tantangan apa sih Mbak yang dihadapi tenaga kesehatan saat ini, terutama mungkin di Wisma Atlet tempat Mbak Mian ini bertugas? Tantangannya gimana ya? Mungkin untuk masyarakat yang di luar ya, yang kadang-kadang masih suka abai dengan 3M yang udah diterapkan, yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Kadang-kadang tuh kalau ngelihat tontonan di TV gitu ya, di masyarakat itu kadang masih ada juga yang tidak pakai masker, tidak menjaga jarak. Ya itu jadi ujung-ujungnya pasien pun pasti ya nambah gitu. Lalu merespon hal ini, apa yang ingin Anda sampaikan? Pernah nggak ada di titik ingin menyerah begitu, ingin? Kalau untuk menyerah sih saya tidak ada kata menyerah. Pimpinan di sini udah nyampaikan ke kita motivasi pantang pulang sebelum corona tumbang. Nah itu jadi kayak motivasi buat saya ya. Setidaknya saya di sini itu bisa jadi berkat buat siapa aja. Ya setidaknya orang abai tapi saya tetap ngasihkan yang terbaik. Saya kasih, ya kamu datang ke sini, kamu butuh bantuan saya menangani kamu karena kapasitas saya sebagai seorang perawat. Ya begitu, jadi nggak ada kata menyerah untuk sebuah pelayanan. Rutinitas dari tenaga kesehatan saat berada di Wisma Atlet itu apa saja sih Mbak biasanya? Mungkin bisa dibagi kepada kami di sini. Relawan. Ya biasa ya kita jadwal ya di depan ya kita kalau misalnya masih ingat nih ya kadang-kadang kalau saya pulang shift pagi sorenya itu kalau masih agak jogging kita kan ada di taman itu kita olahraga di juga di olahraga ya tubuhnya itu ya kalau pas udah memang lelah ya udah kita bawa tidur aja. Oke. Karakteristik pasien atau gejala-gejala yang dialami oleh pasien-pasien yang berdatangan ke Wisma Atlet, ada perubahan tidak Mbak dari awal sejak April berarti ini ya Mbak Mian berada di Wisma Atlet hingga saat ini di bulan Maret begitu 2021? Pada umumnya sih keluhannya sama ya. Mereka mengeluh sesak, ada napas gitu, dan ada juga yang diare, ada pada umumnya sih sesak dan batuk. Oke baik, kita akan cek bagaimana kemudian kondisi di Tiongkok. Mas Adi? Ya.
Iya, boleh, iya bisa dijelaskan kepada kami di sini nih, bagaimana kemudian kondisi dan aktivitas warga di tempat Anda berada saat ini atau di Tiongkok secara umum? Tadi sempat disinggung sedikit bahwa sudah ada konsep new normal ya, aturan apa Mas yang diterapkan di sana? Kalau aturan masih sama seperti sebelumnya ya. Aturan utama itu yang paling berasa ya kita dilarang untuk keluar kota gitu. Jadi kita benar-benar dibatasi untuk lintas kota ke kota lain. Nah, di mana dan yang sekarang itu yang paling sering menggunakan aplikasi ini. Aplikasi jadi kita kalau mau masuk ke daerah-daerah tertentu kita harus barcode naik ke scan. Jadi akan terdeteksi kita dari daerah mana saja. Kalau misalnya dalam 14 hari sebelumnya kita pernah keluar kota, itu kita tidak diizinkan masuk atau harus ada laporan dulu dari kalau di sini namanya VAR Department atau Fever Department. Jadi dan untuk aturan lainnya juga segala jenis simptom yang mengenai COVID-19 obatnya itu tidak dijual bebas di apotek. Jadi kalau buat teman-teman yang demam ataupun kondisinya kita harus langsung ke tadi Fever Department dulu. Ke Fever Department langsung di swab. Terus buah hasil, sambil nunggu hasil kita udah dikarantina sampai hasilnya keluar. Kalau kondisi warga negara Indonesia yang saat ini berada di Tiongkok seperti apa? Kalau kondisi dari sebelumnya karena kita terkoordinir dalam organisasi juga ya, jadi saling tahu satu sama lain. Untuk pelajar-pelajarnya kan kita dari sekitar 15.000 orang, laporan dari embasi kemarin sekarang sisa 1.000 orang dan belum bertambah karena masih sampai sekarang sama sekali belum dibuka jalur dari teman-teman Indonesia untuk pergi ke Tiongkok. Jadi masih sekitar sekian dan untuk sampai saat ini alhamdulillah belum ada dengar kasus pelajar maupun WNI yang COVID di sini ya. Oke, di Indonesia kan saat ini sedang digencarkan program vaksinasi nasional. Nah, bagi warga negara Indonesia di Tiongkok, apakah kemudian mendapat fasilitas untuk bisa divaksin juga? Dan bagaimana perkembangan vaksinasi di sana? Oh iya, untuk vaksin di sini vaksinnya sudah dimulai sejak Januari juga ya. Januari sudah dimulai vaksin, walaupun kita sejak bulan April tahun kemarin itu udah mulai new normal, tetap divaksin dimulai bulan Januari karena awal Desember itu ada peningkatan kasus dan lain-lain. Terus untuk bagiannya hampir mirip di Indonesia juga, diutamakan public worker, tapi tidak secara masif gitu. Maksudnya tidak secara masif untuk tenaga kesehatan saja. Karena di sini untuk teman-teman koas itu belum dapat vaksin juga. Kalau teman-teman koas lokal maupun internasional. Kalau untuk dokternya sendiri dari 10 hanya 2 dokter. Dan sistemnya jadi perwakilan-perwakilan dari setiap departemen. Karena di sini rumah sakitnya per departemen, jadi departemen ada berapa orang yang divaksin. Dari perusahaan taksi, berapa orang taksi. Jadi kayak kalau kita ke tempat vaksinasinya itu list-list. Untuk supir taksinya, vaksinnya dengan nomor polisi mobilnya itu mobil apa. Dengan bus-busnya juga bisa terlihat di... Untuk warga negara Indonesia seperti apa? Untuk warga negara Indonesia karena kebetulan juga kena mau minggu. Karena sebenarnya tadi kan sudah disebutkan karena saya juga masih koas jadi wajibkan untuk vaksin karena jadi saya coba mengajukan datang ke karena di sini tempat vaksinnya di rumah klinik tersendiri untuk vaksinnya. Kita harus mengajukan dulu ke kliniknya, dari kliniknya terus minta laporan dari kampus kita karena di sini masih pelajar jadi wewenang kampus. Dari kampus itu harus memenuhi beberapa persyaratan kira-kira kalau kayak saya alasannya mungkin karena nanti balik ke Indonesia ingin koas juga. Kalau koas di Indonesia harus ada vaksin, harus daripada mau coba vaksin di sini, tapi sampai sekarang belum di ACC gitu. Oke, Mas Adi, tadi kan kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana kemudian penanganan pasien-pasien COVID-19 di Indonesia dari pernyataan Mbak Mian Situmorang. Nah, kalau Mas Adi nih kan sambil koas juga, berarti secara tidak langsung melihat bagaimana penanganan pasien di Tiongkok. Iya, ya. Iya, bagaimana Mas kondisinya di sana? Kalau untuk saya pribadi, saya di rumah sakit rujukan utama untuk provinsi, untuk kota Jinjo. Tapi
kita dipisahkan untuk rumah sakit umum dan rumah sakit COVID. Kalau rumah sakit, jadi setiap rumah sakit itu kan ada para departemen yang tadi saya bilang, departemen fever department atau demam. Nah, setiap gejala itu, jadi selama pasien ini demam, tidak bisa dilanjuti sebelum demamnya ini setelah ada konfirmasi bahwa ini bukan COVID. Jadi kalau misalnya dia demam, harus dibawa dulu ke fever department. Di fever department ini di gedung sendiri, terpisah dari gedung utama untuk pasien-pasien lainnya. Nah, di sana langsung di swab, dan lung test itu 500 yuan, sekitar sejuta. Terus kalau udah habis swab kita boleh kemana-mana lagi, harus nunggu di rumah sakit itu atau di gedung itu, harus nunggu. Selama nunggu itu mungkin kalau kita tesnya pagi malam keluar, atau kita tesnya malam besoknya keluar, paling lambat 2 hari. Dan selama itu kita harus nunggu, selama nunggu itu makanan dan lain-lainnya semuanya ditanggung. Termasuk bayaran tadi di awal. Berarti penerapan isolasi mandiri juga dilakukan di sana ya? Iya. Oke, sejauh ini mengikuti tidak perkembangan pemberitaan atau mungkin mendapatkan informasi tentang penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, kalau dibandingkan, menurut Anda, apa perbedaan yang paling signifikan antara penanganan di Indonesia dengan penanganan di Tiongkok? Kalau menurut saya pribadi ya, ini yang signifikan ini untuk mungkin dari culture-nya ya. Culture-nya di sini yang itu jarang ada yang protes gitu. Pasien walaupun ada tapi jarang, selama hampir beberapa lama di rumah sakit jarang ada pasien yang protes. Misalnya diharuskan demikian, pasiennya iya, jarang ada yang protes. Terus yang paling berasa pasien di sini benar-benar benar-benar percaya dengan dokternya, apa yang disampaikan dokternya. Mereka ini yang memang harus dikerjakan gitu. Karena segala ketentuan tidak ada dispensasi yang mereka harapkan lain. Misalnya ketentuannya yang harus karantina, ya mereka karantina. Tidak harus tidak minta ini bisa karantina. Ya tadi ada pilihan lain untuk karantina di rumah. Untuk karantina di rumah tapi itu jarang. Tapi ya, saya dengan ketentuan tertentu itu harus buat sesuatu lainnya lagi. Ya, terakhir saya akan tanyakan kepada masing-masing narasumber malam hari ini. Sudah setahun kita digebuk pagebluk ya. Saya ingin tanyakan terlebih dahulu kepada Mbak Dea, apa kemudian harapan yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat dalam bersama-sama bergotong royong kolaborasi menangani COVID-19. Silakan Mbak Dea. Kalau harapanku sih tetap dari rakyatnya sendiri itu harus sadar gitu bahwa kita memang sekarang ini hidup berdampingan dengan COVID gitu. Jadi udah capek mungkin ya kalau sama orang-orang yang nggak percaya sama COVID, yang masih acuh, yang masih meremehin COVID gitu. Jadi percuma aja pemerintah udah berusaha semaksimal mungkin suruh taat sama protokol kesehatan, tapi masyarakatnya sendiri acuh gitu. Jadi memang harus saling kerjasama gitu. Jadi dari pemerintah juga harus semaksimal mungkin untuk menangani pandemi ini. Dari masyarakatnya juga harus membantu dengan apa? Dengan menaati peraturan yang sudah dibuat. Oke, baik. Saya ke Mbak Mian. Mbak Mian, apa nih harapannya sebagai tenaga kesehatan kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat? Harapan saya sih ya kita bisa sama-sama menangani ini dengan cara ya seperti saya setuju dengan Mbak Dea tadi. Kita sama-sama, ini bukan cuma masalah pemerintah doang, ini masalah kita bersama. Ini ya ini kita jadiin kayak mana kita sama teman kita ya, kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain supaya jangan menulari ataupun tertulari. Jadi ya kembali lagi sama pemerintah, terima kasih karena pemerintah benar-benar mengusahakan yang terbaik untuk warga negaranya ya, dengan cara memberikan fasilitas dari penanganan di pemeriksaan dan yang lain-lain, fasilitas untuk karantina mandiri Wisma Atlet itu benar-benar luar biasa yang diberikan pemerintah untuk
warga Indonesia. Oke, insentif tapi lancar ya Mbak Mian? Ya puji Tuhan, saya yakin rezeki nggak kemana. Lancar atau tidak nih? Ya seperti yang disampaikan Pak Jokowi ya, yang benar. Oke, baik. Saya akan ke Mas Adi. Kalau Mas Adi harapannya seperti apa nih? Mungkin pastinya berharap pandemi cepat berakhir agar bisa pulang juga ke Indonesia ya Mas ya? Iya, yang pasti demikian. Cuman sedikit berbagi buat teman-teman yang sebelumnya mungkin dengar COVID, cuman fokus ke angkanya saja, tambah jumlah atau berkurang jumlah. Tapi jujur untuk saya pribadi mungkin dulu seperti itu juga. Tapi semenjak hari ini barusan opa saya juga tinggal hari ini. Satu nyawa itu berarti banget teman-teman. Harapannya tadi lu kesampaikan berbeda dengan Tiongkok, mereka itu sangat percaya dengan pemerintahnya gitu. Jadi teman-teman kalau bisa percaya dulu bahwa memang pemerintah itu berupaya yang terbaik untuk kita semua. Jadi segala peraturan itu coba ditaati dulu, jangan dicari alternatifnya gitu. Ini nggak boleh ini, tapi dicari alternatif lain supaya bisa boleh. Jadi buat teman-teman semua, jaga diri itu bukan karena kalian kuat, tapi karena kalian peduli dengan yang lain. Jaga diri karena kita sama-sama peduli ya. Baik, terima kasih banyak kepada Adi Korompis, Ketua Perluni Tiongkok. Kemudian ada pula Deawi Nipertiwi, penyintas COVID-19. Dan Mian Situmorang yang merupakan relawan perawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Sehat selalu semuanya. Kita bersama-sama saling jaga dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih, selamat malam.